syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya saudara semua sehat. Saudara diberkati. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki Paskah. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, buka hatimu untuk melihat bagaimana kuasa janji firman Tuhan begitu besar dan yang luar biasa mau dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita percaya di dalam darah Tuhan Yesus Kristus ada berkat yang besar, ada janji Tuhan yang luar biasa yang mau Dia genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Siapkan hatimu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru
untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka, dengan urapan yang baru. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Baik, mari boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia buat setiap kita yang ada dalam Kristus. Karena setiap kita menerima berkat yang luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan, dan saat ini, pagi hari ini, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Sorak haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah
tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan. Ada waktu sejenak saudara boleh bersyukur pada Tuhan. Ibrani 13 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Bapa, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Maka hari ini kami tanggalkan setiap beban masalah kami karena kami percaya di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kemenangan, sehingga setiap kami boleh terus bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mari Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang melawat kami, dan kami percaya Engkau yang merawat setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah Yesus Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau tempat perlindungan bagi setiap kami, Kau kubu pertahanan kami, bahkan Kau segalanya dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang merawat dan memelihara setiap kehidupan kami. Sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman, tapi kami tidak takut bahaya, karena tangan Tuhan selalu menopang setiap kami. Karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus sempurna dalam kehidupan kami. Melepaskan setiap kami dari ketakutan kami. Melepaskan setiap kami dari kekhawatiran kami. Dan oleh darah Yesus Kristus kami telah dipulihkan sempurna menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari angkat tangan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Di dalam terang, dalam kebenaran dan kasih-Mu kami bersyukur karena oleh Yesus Kristus yang telah disalib, mencurahkan darah, kami telah ditebus untuk menerima perjanjian yang baru, untuk menjadi manusia yang baru. Kami menerima tanda berkat daripada-Mu. Bahkan kami dijanjikan akan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Maka Roh Kudus urapi setiap kami, lebih-lebih urapi lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang lemah menjadi kuat, yang letih lesu disegarkan, diteguhkan, yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati. Dan biarlah setiap kata kalimat ucapanku memuliakan Bapa, menyatakan kasih Bapa kepada semua orang yang mendengar, dan memuliakan dan meninggikan nama Yesus Kristus. Roh Kudus berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Kita ada di minggu-minggu menjelang Paskah. Dan ini adalah hari-hari di mana kita akan kembali mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Dan sepanjang bulan Maret ini sebelum Paskah di tanggal 2 April 2021, kita akan terus mau memahami dan mengerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Karena karya salib Kristuslah yang memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal dan memberikan kepada kita damai sejahtera dan hidup
yang kita miliki di dalam segala kelimpahan sepanjang kita hidup di bumi ini. Itu sebabnya kita akan melanjutkan apa yang telah kita dengar minggu yang lalu dengan judul yang sama, darah yang berbicara, bagian yang kedua. Darah yang berbicara, part 2. Nah, mari kita buka di dalam Matius pada pasal 26 ayat 26 sampai 28. Karena darah itu berbicara bagi kita di dalam sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian yang kita terima yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Kudus. Bangsa Israel menerima perjanjian yang dimeteraikan dengan darah lembu, darah domba, darah binatang. Tetapi kita menerima darah Yesus, darah yang membasuh seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Dikatakan demikian Matius pada pasal 26 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa darah ini dibawa ke tahta suci, di mana di sana tidak ada waktu, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, di sana hanya ada kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan di sana darah itu dipersembahkan. Supaya kita memahami bahwa darah perjanjian ini darah yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di dalam konsep berpikir murid-murid Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi. Tuhan Yesus datang secara fisik dalam setting orang Yahudi dan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Sehingga janji Bapa kepada Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub sekarang kita terima oleh karena kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini harus dipahami sehingga ada janji Bapa kepada Israel. Kita sekarang menerima janji itu di dalam Yesus Kristus. Karena nanti Bapa akan menggenapinya bagi Israel nanti. Sesudah urusan dengan kita selesai. Kapan? Waktu kita diangkat oleh Tuhan. Kita akan menyongsong Tuhan. Supaya kita memahami, kita ada di satu kurun waktu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kurun waktu ini dimeteraikan dengan darah perjanjian. Dan yang luar biasa, darah perjanjian ini diucapkan Tuhan Yesus di meja makan. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Sehingga ketika mereka makan dan minum, mereka makan dan minum dengan memahami sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagi kita ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti konsep mereka berpikir. Karena pada waktu itu terjadi adalah waktu Paskah. Waktu anak domba disembelih. Yesus mau mengatakan bahwa apa yang selama ini kamu baca, kamu pelajari, itu adalah tentang dirinya. Supaya kita bisa mengerti sekarang. Ketika Yesus mengatakan kepada kita, aku mengasihimu. Ketika kita mengatakan kepada diri kita, aku tidak takut, aku percaya, aku menghadapi masa ini dengan keberanian. Itu ada sesuatu perjanjian di dalamnya. Minggu lalu kita mengatakannya sebagai perjanjian yang tidak tergoncangkan. Tetapi kita sekarang mau memahami bahwa ini perjanjian baru yang benar-benar baru, belum pernah ada dan tidak pernah ada lagi yang seperti ini. Itu sebabnya Paulus dengan berani mengatakan anugerah yang besar sekali. Di dalam Ibrani 12 pada ayat yang ke-24, kita akan baca sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Bapa di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap
apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Dikatakan di situ, marilah kita mengucap syukur. Nah, di dalam teks Inggris menerjemahkannya lebih tepat karena menggunakan kata yang dimaksud. Let us have grace. Let us have grace, kasih karunia. Supaya kita mengerti, mereka menolak kasih karunia itu. Jagalah supaya kamu jangan menolak kasih karunia itu. Nah, Roma pasal 5 ayat 20, Paulus menulis dengan berani supaya hari ini kita benar-benar paham secara utuh. Kenapa Paulus sampai di Roma pasal 5 ayat 20 menulis perkataan yang membuat orang takut. Kebenaran ini benar-benar menakutkan kalau dibicarakan. Dikatakan demikian, mari Pak kita baca. 2 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. di sana kasih karunia menjadi apa? Berlimpah-limpah. Ini sangat menakutkan. Apa iya berita ini harus diberitakan secara gamblang? Ya. Apakah harus diberitakan dengan luar biasa? Sangat-sangat perlu diberitakan dengan luar biasa. Itu sebabnya dikatakan kamu datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena anugerah yang Bapa berikan ini suatu anugerah yang belum pernah ada dan gak pernah ada dan dimeteraikan dengan perjanjian di dalam darah anaknya sendiri, darah Yesus Kristus. Supaya hari ini kita benar-benar bersuka cita. Justru di dalam kelemahan kita kasihnya dicurahkan. Supaya kita berbuat dosa, tidak. Supaya kita bisa mengenal kasih. Ketika kita gagal justru pada saat itu dia mengasihi kita. Justru pada saat kita tidak benar anugerah kebenarannya dilimpahkan. Bukan supaya kita terus menjadi orang yang tidak benar. Tapi supaya kita benar-benar menyadari bahwa kasihnya lah yang dapat merubah hidup kita. Supaya hari ini kalau kamu berdosa, merasa berdosa, terikat dengan semua yang buruk. Kamu bisa dengan sukacita datang, jangan tolak panggilan ini. Inilah panggilan akhir zaman, masuk di dalam anugerah. Saya katakan tadi ada Bapa yang berjanji kepada Israel. Dan Yesus firman Bapa yang hidup datang kepada Israel dalam setting Israel. Sebagai manusia, anak manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan aku datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Ketika ada seorang ibu yang minta dari Tirus dari Sidon, seorang ibu dari Tirus dari Tirus dan Sidon yang minta anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Artinya aku tidak datang buat kita orang-orang non-Yahudi. Yesus katakan aku datang buat Israel. Tapi kemudian ketika Yesus ditolak, sekarang kita menjadi bagian keselamatan. Kenapa? Karena Israel tidak mengenal kasih. Berbahagialah kita yang percaya hari ini, tersenyumlah. Mari kita semua tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita memang akan menerima kegenapan dan kesempurnaannya. Banyak orang yang percaya Yesus sekarang sedang sakit. Banyak orang yang percaya Yesus sekarang sedang kecewa. Perasaannya galau. Itu semua berasal dari daging kita. Makanya nanti waktu Yesus datang, kita akan diangkat, diubah. Nanti akan kita bahas di bagian yang ketiga tentang hal itu. Diubah, sehingga kita benar-benar memperoleh keselamatan yang sempurna. Sama seperti Yesus. Tapi biarlah kita memasuki Paskah benar-benar memahami. Ada perjanjian di dalam darahnya. Bahwa kita menjadi manusia baru karena kita dikasihi. Bahkan sampai dikatakan di mana ada dosa bertambah. Di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Kalau kita baca Roma 5 ayat 17 dikatakan bahwa menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran menjadikan kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya iblis tidak mau orang mendengar kabar baik ini. Karena Tuhan mau nanti semua orang yang datang bersama-sama kepadanya memuji dan menyembahnya adalah orang yang dikasihi. Bukan orang yang takut neraka. Orang yang akan bersama-sama memuji di sorga adalah orang-orang yang mengenal anak domba yang disembelih. Bukan orang yang takut api. Itu sebabnya ada Sadrah, Mesak dan Abednego
yang dibakar dengan api yang 7 kali dipanaskan. Artinya api yang sempurna. Gambaran neraka. Tapi mereka tidak takut. Karena mereka mengenal Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yang adalah kasih. Berbahagialah kamu. Karena inilah yang ditulis Paulus di dalam kitab Roma. Inilah yang ditulis juga Paulus di dalam Ibrani 12. Marilah kita menerima kasih karunia itu. Jangan tolak. Karena kasih karunia itu dimeteraikan oleh darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini keren banget. Karena Tuhan kayak kasih tahu sama Filipus bahwa dia dan Bapa satu. Yohanes 14. Kemudian Yesus katakan begini. Ketika dia berbicara tentang Roh Kudus. Mari kita buka 2 pasal sesudah itu. 2 pasal sesudah itu. Yohanes 16 pada ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang. ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayatnya ke-9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apakah kamu dan saya orang yang tidak percaya? Tentu tidak. Kamu dan saya orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Roh Kudus tidak datang untuk menginsafkan dosa. Roh Kudus tidak datang untuk menginsafkan dosa. Ketika Yesus ketemu Filipus, dia kasih tahu, aku dan Bapa satu. Dia mau kasih tahu bahwa kamu melihat Bapa yang mengampuni perempuan yang berzina, yang menjamah orang kusta, yang oleh hukum Taurat itu semua tidak mungkin terjadi. Yesus dijamah oleh perempuan yang 12 tahun perdarahan dan orang itu sembuh tanpa syarat. Yang tidak mungkin terjadi di bawah hukum Taurat. Tetapi seluruh Israel tidak lihat itu. Itu sebabnya Yesus di zaman setting Israel telah selesai urusannya. Sekarang Yesus bersama kita. Katakan amin. Untuk kembali membawa kita kepada kutuk hukum Taurat. Tidak. Supaya kita benar-benar jagalah. Jangan kamu menolak kasih karunia ini. Ini adalah anugerah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kita mau merayakan Paskah. Kita akan menerima tubuh dan darahnya bukan dengan ketakutan akan dosa kita. Tapi untuk bersyukur. Itu sebabnya di dalam Yohanes pada pasal 16 pada ayat yang ke-10. Dikatakan ayat 9. Roh Kudus tidak menginsafkan akan dosa kepada kita. Tapi menginsafkan dosa karena mereka tidak percaya. Tapi kepada di ayat 10 dikatakan akan kebenaran. Bersama-sama Yohanes 16 ayat 10. 2 ya. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan siapa? Kamu yaitu kita orang-orang yang percaya. Tidak melihat aku lagi. Ayat 9 dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Ayat 10 kamu yaitu apa? Akan kebenaran. Jadi kepada kita Roh Kudus menginsafkan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu berbicara, darah itu berbicara, kasih tahu kamu adalah orang benar, kamu adalah orang kudus, kamu adalah anak yang dikasihi, kamu adalah ciptaan yang baru, kamu adalah orang-orang yang berhak menerima kesembuhan karena oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Kamu adalah orang-orang yang terpelihara oleh pemeliharaan Tuhan, bahkan di masa pandemi, masa susah sekalipun deklarasi pemerintah sudah menyatakan begitu banyak jutaan orang pengangguran dan khawatir dan takut. Kemungkinan akan meningkat kekerasan. Tapi Tuhan katakan firman-Ku hidup. Lebih dari roti biasa. Firman itu makanan. Kamu dan saya yang makan firman Tuhan jamin kau dan aku terpelihara. Karena darah itu berbicara membela kamu dan saya. Supaya hari ini kita bersyukur, berterima kasih. Kamsia sama Tuhan Yesus. Jangan menolak kasih karunia itu. Karena di dalam anugerah itu dia memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada haleluya untuk hal itu. Oke, tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita baca di dalam Galatia pada pasal 2. Ayatnya yang ke-19, 20. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat.
supaya aku hidup untuk Bapa. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Bapa yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Kata menyerahkan itu artinya dikorbankan. Kata menyerahkan itu artinya Yesus dikorbankan. Sehingga ada darah di situ tercurah. Supaya kita memahami bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kepada kita hidupnya, tapi sebenarnya dia sedang mau menyatakan hidup kita ini miliknya dengan bahasa yang lain. Ini keren banget karena kalau kita paham tentang ini, tidak ada lagi kekhawatiran. Hidup kita ini milik Yesus, bukan kita yang mempertahankan hidup. Dia yang akan mempertahankan kita, harus hidup dan harus diberkati. Itu sebabnya banyak orang berpikir bagaimana pengajaran kasih karunia dan terang kebenaran dan kasih ini benar-benar bisa merubah karakter manusia. Rest yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera adalah jiwa. Bukan tentang tidur-tiduran malas, enggak. Itu sebabnya di dalam tulisan yang lain Paulus katakan, aku bekerja lebih keras karena kasih karunia. Saya memberitakan ini lebih ngotot karena kasih karunia. Karena anugerah itulah dia kerja di dalam hidup kita. Dan ketika dia bekerja karena ada tanda darah di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak membaca ayat ini seolah-olah kita harus berjuang, kita harus menolak dosa, berperang melawan dosa. Peperangan sudah selesai. Kalau kita mengerti di dalam teks Keluaran pasal 12 ayat 13, di situ dilihat kalau aku melihat tanda darah, akan diperlihatkan ayatnya. Keluaran 12 ayat 13, ketika Paskah. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Kamu tinggal, konteksnya rumah fisik. Tapi kamu dan saya adalah manusia baru. Tubuh ini adalah rumah kita. Kita menerima tanda darah, perjanjian darah. Dan dalam konteks perjanjian lama, bahwa mereka diluputkan dari hukuman. Tetapi di dalam Yesus, waktu Yesus disalib, Yesus sudah tanggung hukuman. Jadi kita menerima tanda darah bukan hanya sekedar supaya hukuman itu diluputkan. Ada yang lebih besar dari itu. Itulah sebabnya kita akan menjadi sama seperti Kristus. Firman yang disampaikan ini bertujuan supaya kita semua menyadari betapa kasih Bapa begitu besar buat kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8, kalau kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi bapa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Perhatikan, aku menaruh belas kasihan. Lihat di ayat 10, kita lihat ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu, yaitu kita, perjanjian baru. Aku akan menaruh hukumku. Aku akan menaruh hukumku. Aku akan menaruh belas kasihan. Supaya kita pahami yang dia taruh adalah belas kasihan. Jadi ketika kita menerima roh Kristus dan hidup menjadi manusia baru, ada belas kasihannya Bapa di dalam kita. Sehingga ketika kita berurusan dengan masalah hidup kita, kita menjadi kuat. Tapi buat orang-orang yang sudah sampai kepada kebenaran bahwa mereka sudah selesai dengan semua perperangan, mereka menjadi penuh belas kasihan kepada banyak orang. Sehingga kasih Bapa itu mengalir kepada banyak orang. Karena itulah panggilan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan perkataan-perkataan yang menusuk hatinya orang Yahudi di zamannya Tuhan Yesus di Israel, dia bilang, hukum apa yang terutama? Nggak ada yang bisa jawab. Baru Tuhan katakan hukum yang terutama adalah mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap pikiran, segenap jiwa. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Tuhan katakan tidak ada satupun hukum Taurat yang bertentangan dengan itu. Artinya Tuhan bukan mau kita diajar segala macam aturan supaya jadi baik. Tuhan mau kita menerima perjanjian yang baru, menjadi manusia baru karena belas kasihannya, darahnya termeterai bagi kita. Di dalam perjanjian lama ada tanda darah, rumah itu tidak dihukum, orang yang ada dalam rumah. Tapi bagimu ada tanda darah supaya berkat Tuhan itu memburumu. Dan kau diberkati berkelimpahan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi yang percaya.
Saya termasuk salah satu manusia bodoh yang percaya dan diberkati Tuhan. Berbahagialah akan hal itu. Karena kita adalah manusia yang baru. Sehingga kalau kita membaca kitab Galatia 2 ayat 20, bahwa bukan kita lagi yang hidup. Itu bukan tentang sesuatu yang kita upayakan. Tapi pikiran kita memang akan diubahkan. Hati kita akan diubahkan. Seluruh hidup kita akan diubahkan. Emas dan perak tidak akan dapat memberikan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu sebabnya tidak kekal. Makanya Tuhan katakan semua akan digoncangkan. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem keuangan, sistem kehidupan manusia, semua akan digoncangkan. Hanya sistem yang dari Bapa di surga yang tidak dapat tergoncangkan. Apa? Kita disuruh bersandar kepada kekuatannya. Amsal mengatakan jangan bersandar kepada kekuatan dan pengertianmu sendiri. Kata bersandar, orang yang bersandar rest. Karena semua bobot tubuhnya ditaruh di titik yang lain. Kalau kita bersandar kepada yang lain tidak kekal, bisa roboh. Tapi ketika kita bersandar kepada Yesus, Yesus itu kekal. Kasihnya, kekuatannya, kuasanya, anugerahnya, kebenarannya, kekudusannya semua kekal. Kita akan selamat sampai kepada akhirnya. Haleluya. Ayo kita bersuka cita, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya dengan iman. Kita akan merayakan Paskah dengan percaya bahwa kita akan jadi baru, benar-benar jadi baru. Nggak usah terlalu risau dengan semua keburukan dan semua karakter yang buruk yang ada dalam dirimu. Sepanjang kau memahami kebenaran ini, dia akan mengikis habis semua yang buruk. Dia akan ubahkan kita menjadi manusia baru. Kita akan benar-benar menjadi manusia baru. Dan Tuhan yang tetapkan, bukan manusia yang akan tetapkan. Dia yang akan tetapkan. Manusia bisa melihat kita setengah jadi, belum jadi. Tapi di mata Tuhan kita telah menjadi sempurna. Itu sebabnya kita akan baca di dalam Imamat pada pasalnya yang ke-16, Imamat pada pasal 16 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan, kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu tutup pendamaian yang di atas hukum Bapa, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercik sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ayatnya tetap di situ, lihat ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ada dikatakan dan ke depan. Baik, sekarang saya jelaskan. Tutup pendamaian di depan, tutup pendamaian, ada kerub, kemudian di depan, itu tutup pendamaian, 7 kali. Amin. Darah itu berbicara di dalam perjanjian yang baru dan kekal. Darah itu berbicara, menginsafkan kita. Kamu manusia baru, aku hidup di dalam kamu, kamu kudus, kamu pasti diberkati, kamu punya tanda untuk diberkati, berkat akan memburumu. Di dalam perjanjian yang lama, kalau kita baca dikatakan kutuk itu akan memburumu sampai kamu musnah. Tapi kalau kita sekarang berkat itu akan memburu kita sampai kita sempurna. Katakan amin untuk hal itu. Nah yang ketiga indah. Harun itu berdiri, gambaran dia mewakili umat. Dia harus 7 kali darah itu curahkan. Gambaran apa? Dia harus benar-benar menjadi sempurna. Which is Harun tidak bisa sempurna. But Jesus sempurna. Yesus sempurna. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Harun imam Lewi, Yesus keturunan Yehuda. Tidak ada dari suku Yehuda menjadi imam. Itu sebabnya keimaman Yesus adalah keimaman Melkisedek. Keimaman Melkisedek di Kejadian 14 dikatakan dia membawa roti dan anggur. Gambaran kita sekarang menerima tubuh dan darah Yesus. Ini indah sekali kalau kita pahami, kita akan memasuki Paskah dengan percaya. Bahwa kita bukan hanya menjadi manusia baru yang menerima perjanjian yang baru. Bukan hanya menerima belas kasihan. Tapi kita mempunyai imam besar yang sempurna. Imam besar yang memenuhi hukum Melkisedek. Apa hukum Melkisedek? Hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita punya pemimpin, kemudian pemimpin kita turun tahta, pemimpin kita meninggal, kita bingung nanti siapa yang gantiin. Tapi imam besar Melkisedek, dia hidup kekal. Kita terjamin punya damai sejahtera, bahwa di hadapan Bapa ada Yesus yang selalu membela kita, yang memeteraikan kita dengan darahnya, yang memberikan kehidupannya di dalam kehidupan kita. Dan darah itu berbicara.
bahwa Dia tetap setia sampai selama-lamanya. Diberkatilah kamu memasuki masa menjelang Paskah ini. Marilah kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Kita mempunyai Yesus yang akan menjawab doa kita. Mempunyai Yesus yang membela kita. Dan darahnya berbicara untuk kepentingan kita. Menginsafkan kita akan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan. Terpujilah Yesus Kristus. Boleh angkat tanganmu, satu boleh taruh tanganmu di dada. Dan katakan, aku bersyukur Bapa memasuki masa Paskah. Aku percaya aku dimeteraikan oleh darah perjanjian baru, darah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbicara untuk membela aku. Menyatakan kasih Bapa kepadaku. Bahwa aku adalah milik Bapa. Roh Kudus berdiam di dalam aku, mengurapi aku, memenuhi aku. Aku adalah ciptaan yang baru. Pikiranku yang baru, perasaanku yang baru, kehendakku yang baru Engkau taruh di dalam loh batinku. Untuk aku mengenal kasih-Mu dan mengasihi sesama untuk memuliakan Bapa. Dan aku bersyukur karena aku memiliki Yesus Kristus, pembelaku, imam besarku yang agung. Dan aku berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada roti di tanganmu, mari kita angkat roti itu. Dengan iman, ikuti saya bersama-sama. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus aku telah memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Segala dosaku telah diampuni. Aku dikuduskan, dibenarkan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakitku sembuh. Aku diberkati, bebas dari segala kutuk. Dan aku bersyukur oleh kuasa Roh Kudus aku diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Hari demi hari memiliki pribadi yang baru, karakter yang baru. Sehingga aku menjadi sempurna sama seperti Kristus. Untuk hidup memuliakan Bapa dan mengasihi sesama. Aku bersyukur Bapa, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, aku memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Kita bersyukur bersama-sama saya. Bapa, kami berterima kasih oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Kami bersyukur kami telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau menaruh hukum-hukum-Mu, hukum kasih di dalam loh batin kami. Untuk kami mengenal Bapa yang benar, mengenal Yesus Kristus. Bahkan kami menerima perlindungan yang sempurna di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa. Kami akan diangkat di dalam kemuliaan. Kami akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara ada minyak, boleh ambil minyaknya. Minyak zaitun ini dikuduskan menjadi tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu.
tanda kemuliaan di mana minyak ini dicurahkan. Bapa memuliakan Yesus, menyatakan mujizat, memberikan kepada kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, Yesus mati di atas kayu salib, Dia curahkan darah supaya hari ini saudara dan saya menerima semua janjinya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua sehat, kita semua diberkati, dan kita percaya perlindungan kuasa darah Yesus indah dan sempurna dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Tiba saatnya saudara dan saya, kita akan datang membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu menjaga, melindungi. Engkau yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami datang membawa persembahan kami sebagai tanda pengucapan syukur, di mana kami telah diberkati. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati 100 lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk memperbesar kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus, agar kami memberi dengan sukacita. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Satu yang aku percaya, Yesus itu aku, siapakah lawanku? Walau badai masalah menghimpit, menyesalkan meremukkan tulang, tapi satu yang aku percaya, Yesus itu aku, siapakah lawanku? Bergerak sesuai dengan perkataan iman. Walau badai masalah menghadang, menyerang bagaikan panah api, tapi satu yang aku percaya, Yesus di pihakku, siapakah lawanku? Walau badai masalah menghimpit, menyesatkan meremukkan tulang, tapi satu yang aku percaya, Yesus di pihakku, siapakah lawanku? Ku menang, ku menang.
Terima kasih saudara untuk persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu. Rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran. Dan kasih untuk menjadi saksi-Mu. Dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesua Masiah, melimpah-limpah atas kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi kita dan memenuhi kita, sampai kita semua akan diangkat, menyambut dan menyongsong Tuhan Yesus datang kembali. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak